Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke mas bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ingin share info bahwa grup STS open lagi, grup STS diskusi dan rekomendasi bulan Januari 2025. Ya teman-teman akan langsung dapat 2 bonus nih bagi yang gabung ke STS Januari, yaitu perkiraan dividen saham di bursa dan saham-saham yang laporan keuangannya naik teman-teman. Nah teman-teman akan tergabung ke 2 grup ini. Nah kita intip STS yang masih jalan saat ini, yaitu STS November. Nah, dan video ini saya rekam tanggal 12. Nah ini adalah perform STS di tanggal 11 teman-teman ya. Kita dapat profit di ASLC, INTP, Gula, Telkom, BRI, Toba. Nah yang dikasih tabel ini adalah menu swing, karena ada 2 menu swing dan menu ODT nih guys ya. Nah langsung chat saya aja buat tanya-tanya dan join ke STS rekomendasi Januari. Materi Fajar Daily, dan kali ini kita akan bahas saham bank guys. Dan ini ada berita bagus buat saham bank ya. Ya semua bank besar lah. BRI, Mandiri, BNI, BCA, BTN seperti itu guys. Di sini ini juga baru rilis ya untuk IG dari IDE guys. Kita lihat di sini ya. PT Bank Sentral Asia teman-teman membukukan laba bersih ya. Bank only sebesar 5 triliun ya sampai dengan November 2024 ya. Laba tersebut ya naik 14% ya secara tahunan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, teman-teman. Nah, ini luar biasa guys. Ini adalah berita yang sangat bagus ya bagi saham bank semua berarti. Kenapa? Karena guys ya, biasanya kalau ada satu bank yang mencatatkan suatu hal yang positif gitu ya, atau laba yang positif gitu ya, labanya naik gitu ya, itu biasanya yang lainnya tuh sama. Ya kalau BCA naik ya BRI naik, Mandiri naik, BNI naik. Ya cuman untuk persentasenya tentu aja beda-beda ya. Mungkin BCA yang paling bagus ya, cuman BRI yang paling jelek, maybe seperti itu. Tapi overall naik. Nah kalau naik guys, nah itu akan jadi sentimen positif. Kenapa? Karena berarti kalau misalnya kuartal 4-nya naik nih, berarti secara tahunan tuh akan all time high labanya teman-teman. Dan ini berita bagus karena harusnya bisa nyentuh ATH lagi ya semua bank teman-teman. Jadi ini baru rilis nih guys ya untuk datanya ini guys yang dari IDE nih guys. Nah kita lihat di sini juga tren pencadangan perbankan bakal meningkat di tahun 2025 meski resiko membaik kayak gitu guys ya. Nah kita lihat di sini ada berita yang lain lagi, ada Nataru, uang beredar diproyeksikan tumbuh 7,3% pada kuartal 4 2024. Jadi ini beritanya tuh sangat positif ya. Saat bank-bank itu harganya di bawah. Nah gini ya teman-teman ya, oh bang itu bisa aja itu pom-pom bang. Nah mungkin teman-teman bilang gitu ya, wah itu pom-pom, bad news, good news artinya buruk kayak gitu, kayak orang-orang kan seperti itu. Jadi guys ya, kalau ada berita bagus, ini kan berita bagus tuh, labanya naik, bank-bank gitu ya. Saat misalnya bank itu di posisi ATH, nah itu berita buruk teman-teman buat kita semua. Misal sekarang tuh BRI harga di 6.000. Nah, terus ada berita labanya itu naik gitu kemungkinan di kuartal 4. Nah, itu buruk. Biasanya kalau beneran naik itu bakal turun sahamnya. Karena biasanya good news is bad news kayak gitu guys ya. Nah, ada berita bagus tuh sebenarnya buruk buat investor. Tapi guys, sekarang guys, bank-bank itu di bawah semua. BRI, BBNI, BBCA, ini BBNI di bawah nih guys, lihat aja tuh ya. Terus BBMRI semua di bawah. BTN mah lebih diskon lagi nih. Bank Mandiri di bawah. BTN guys di bawah banget bos. Wow, ini luar biasa kalau misalnya teman-teman. Jadi guys ya, kesimpulannya saya yakin banget. Tadinya saya sebenarnya agak ragu nih, apakah bank itu bisa ke pucuk lagi lah. Contohnya misalnya BBRI ini, BBRI misal bisa ke 5.500 lagi ya. Kita nggak ngarep ke 6.000 lah ya. Kita ngarep ke 5.500 nutup gapnya nih. Tadinya saya ragu guys ya, karena banyak orang yang banyak orang yang ngasih fair gitu, yang ngasih berita, yang ngasih ngomong-ngomong di grup gitu, katanya bank itu labanya turun. Tapi faktanya enggak guys, sampai November naik.
ya kan? Nanti Desember Nataru lebih naik lagi. Kayak gitu guys ya, karena uang beredar lebih banyak kayak gitu guys ya. Jadi kalau Novembernya naik berarti Desembernya naik lagi. Nah, berarti nanti kuartal 4-nya naik. Nah, kalau kuartal 4-nya naik berarti laba semua all dari Januari ke Desember bakal naik daripada tahun lalu. Dividennya bakal naik. Ya. Dividen finalnya BRI udah bakal naik, Mandiri bakal naik, BNI bakal naik, BCA juga bakal naik. Dan harga yang sekarang lagi di bawah. Nah, itu teman-teman ya, ini kesempatan ya teman-teman buat beli. Tadinya saya juga nggak mau rekom nih bang, wah takutnya bang ini BRI ke 3.000 gitu ya. Dan saya dapat berita ini, saya yakin banget BRI bakal ke 5.500 guys. Ini nih, nutup gap. Ya kalau nomor saya tunggu aja nanti sampai bulan Februari atau Maret lah, saat dia menjelang saat dividen final lah. Ya setelah rilis laporan keuangan kuartal 4, baru dia membagi dividen final. Kayak tahun lalu ini sempat ATH ya guys ya. BRI itu di tahun lalu di bulan Maret tuh ATH saat dia bagi dividen final. Nah kalau ini sih targetnya ke 5.500 harusnya sih bisa, karena kuartal 4-nya BCA naik berarti BRI juga sama. Nah untuk BNI juga sama teman-teman. Di BNI juga sama. Kalau di sini juga ya bisa lah ke 5.800 lagi teman-teman ya. Di sini teman-teman. Ya untuk si BNI sampai nanti pembagian dividen final di bulan Maret teman-teman di sini. Nah untuk BMRI juga sama teman-teman ya. Nah, Bank Mandiri juga sama, targetnya ke kayak pembagian dividen tahun lalu ya, di bulan Maret 2024 sampai ke harga 7.500. Nah, ini harusnya sih bisa ke 7.000-an lagi lah untuk si Bank Mandiri nantinya, teman-teman. Nah, ini berita bagus. Jadi kesimpulannya gimana, teman-teman? Nah, ini udah saya buka ya untuk ini data dari BRI, BNI, ini Bank Mandiri, ini BCA. Teman-teman lihat di sini ya. Semua bank hari ini, per hari ini, saat artikel ini rilis ya. Nah, ini artikel ini rilis kan hari ini kan guys ya. Nah, itu lihat aja guys. Asingnya mulai berhenti jualan teman-teman. Lihat aja. Bank BRI itu asingnya keluar 13 miliar doang. Ini doang loh. BRI itu kalau kita lihat dari sebulan yang lalu nih, dari November teman-teman. BRI itu udah dijual asing itu 12 triliun teman-teman. Bayangin aja. Jadi setiap hari itu BRI itu dijual itu nih 12 triliun guys, BRI keluar nih. Lihat pojok kiri bawah di sini teman-teman. 12 T. Tiap hari guys, BRI itu dijual ratusan miliar, bayangin aja. BRI tiap hari selama sebulan. Gila nggak? Nah, sekarang yang jualan cuma 13 miliar doang. Nah, untuk BNI malah asing udah mulai masuk. Dan BNI juga dijual triliunan ya selama sebulan terakhir guys. Udah mulai masuk. Mandiri juga sama guys. Bank Mandiri sama. Asing udah masuk. Padahal Bank Mandiri juga dijual asing juga nih, lihat nih. Sama semua ini. Dijual 3T selama sebulanan terakhir. Luar biasa teman-teman ya. Dan sekarang udah mulai masuk. Begitu pula dengan BCA. Ya gitu guys ya. Nah, saat artikel ini rilis berarti ada kemungkinan besar bahwa laba bank-bank itu naik, dividen tahun depan naik, jadi asingnya mulai masuk lagi. Nah, ini kesempatan bagi teman-teman ya yang belum punya bank, big bank, ini beli aja. Beli aja ya, beli aja, nanti tunggu sampai bulan Februari atau Maret teman-teman ya. Nah, harusnya sih bisa profit lumayan lah. Ya gitu guys ya, sampai ya mungkin kalau target 10-15% sih oke banget dan bisa banget ya untuk bank ini sampai nanti bulan Februari atau Maret saat menjelang mereka itu bagi dividen. Gitu guys. Dan kalau teman-teman udah sangkut di bank, saya kira juga banyak yang nonton video ini tuh sangkut di bank. Ya maupun itu BRI, Mandiri atau BNI atau BCA, hold aja dulu guys. Saran saya. Takutnya kalau teman-teman udah CL sekarang, nanti teman-teman akan nyesal. Menyesal nanti guys. 2 bulan, 3 bulan lagi bisa profit, tapi teman CL sekarang tuh akan nyesel nantinya. Kalaupun punya dana lebih, ya AVG down lah sekarang. Ya, beli sekarang. Kalau belum punya, beli. Kalau udah punya, hold aja. Kalau punya duit, ya AVG down kayak gitu. Itu saran saya aja, teman-teman ya. Karena memang, ya ini semua lagi di bawah. Dan memang sekarang ini lagi pada floating loss kalau teman-teman punya big bank gitu ya. Tapi nanti akan balik lagi guys banknya, karena udah diberitahu sampai November itu naik. Desember harusnya lebih tinggi lagi karena ada Nataru kayak gitu guys ya. Oke, ini berita bagus teman-teman ya untuk big bank, dan semoga aja memberi ketenangan gitu ya. Jangan mau di pom-pom buat CL big bank.
Ya, jangan mau dipengaruhi orang lain yang dia itu nggak paham tentang saham untuk CL Big Bang. Jangan guys, ya. Sampai ketemu di video berikutnya.